Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel Quranic Healing. Semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, rezeki yang berkah, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan, dan akhir hidup husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mentaati segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki sifat ketaatan yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya doa-doa dan zikir para malaikat senantiasa dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh beruntung bagi golongan-golongan manusia yang didoakan oleh malaikat setiap hari. Ada 12 golongan orang-orang yang akan didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar. Kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ketiga, orang-orang yang berada di saf barisan depan di dalam sholat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah. Keempat, orang-orang yang menyambung saf pada sholat berjamaah tidak membiarkan sebuah kekosongan di dalam saf. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kelima, para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat,
maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Keenam, orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Rasulullah SAW bersabda, para malaikat akan selalu bersolawat, berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat. Selama ia belum batal wudunya, para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Ketujuh, orang-orang yang melakukan sholat subuh dan sholat asar secara berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit, dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga sholat asar naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Kedelapan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Darda. 9. Orang-orang yang berinfak. Rasulullah SAW bersabda, tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Dan lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ke-10, orang yang sedang makan sahur. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat, berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Insya Allah termasuk di saat sahur untuk puasa sunnah. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Umar. Ke-11, orang yang sedang menjenguk orang sakit. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Imam Ahmad
dari Ali bin Abi Thalib. Ke-12, seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahili. Demikian 12 golongan orang yang didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk ke dalam manusia yang didoakan oleh malaikat setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.